Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Assalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Kami dari MH Farm Budidaya dan Pembibitan Anggur Impor di Ciseeng, Bogor. Karena banyaknya permintaan dari teman-teman pecinta tanaman anggur, khususnya dari para pembibit-pembibit yang sering belajar bersama kami di sini, banyak terkendala di masalah awal pembibitan, yaitu di penyiramannya. Katanya yang sering sudah tumbuh bibit, geraptingan, pada mati, melepas, kadang busuk akar dan sebagainya. Ya, di sini kami akan berbagi sedikit pengalaman kami, barangkali ada manfaatnya. Sebelum lanjut, mari kita ngopi dulu biar tidak terlalu kaku ya sobat. Lupa kok ngopi. Subrek dong, subrek. Wah, karena belum ngopi nih, jadi agak kaku juga. Oke, kita seruput dulu kopinya. Nah, oke. Sebelum lanjut, insya Allah ya, kami di sini akan memulai tutorial-tutorial tentang budidaya anggur ya, insya Allah ke depannya. Nah, untuk saat ini kita mulai berbagi sedikit pengalaman di masalah pembibitan sebagai jawaban dari teman-teman yang sering belajar di pembibitan anggur yang banyak keluhan di masalah penyiraman. Oke, kita mulai saja. Faktor utama bibit anggur itu yang masih kecil ya, yang masih sekitar 2-3 daun, apalagi yang seperti ini ya. Ini intinya sangat mudah stres ya dia. Jadi dari lembab, terus setelah lembab media jadi kering. Nah, dalam keadaan kering biasanya daunnya masih segar. Nah, pas kena air, kena siram, nanti malah pucuknya kering, bahkan ada yang melepas mati. Nah, itu berarti bibit ini akarnya busuk dia. Ya, memang banyak yang berinfo ya kalau bibit anggur itu katanya busuk akar karena kebanyakan air, kebanyakan penyiraman jadi busuk akar. Nah, sebetulnya ini karena stres ya, karena stres. Jadi medianya gampang kadang kering, kadang basah. Nah, seperti itu penyebabnya. Nah, sebetulnya kalau kita biasakan dari bibit kecil seperti ini, dibiasakan dicukupkan air, itu malah bagus pengalaman saya ya. Jadi si batang itu besar walaupun dia polybag kecil, bibitnya sehat. Nah, ada lagi teman yang bertanya, kenapa itu pakai nampan? Kan anggur kalau pakai nampan nanti airnya nggak cepat turun, busuk akar. Nah, saya sengaja di sini pakai nampan ini bibit yang masih kecil karena mudah stres. Kalau habis kering kena air banyak biasanya mati ya. Ya, di sini jalan keluarnya saya menggunakan nampan ini. Tujuannya biar kita siram itu medianya basah dan airnya itu, nah, terlihat di bawah polybag itu di nampannya tergenang air. Tujuannya biar tetap lembab, cukup air. Dan jangan lupa untuk penyimpanan ya, praktek seperti ini. Jadi selain dicukupkan penyiraman atau dicukupkan air, harus cukup juga panas sinar mataharinya. Jadi biar seimbang tujuannya antara pemasukan air dan penguapan dari daun-daun, itu biar seimbang. Nah, kalau kita nyimpan di tempat yang teduh, kurang sinar matahari, ya emang resikonya sangat rentan mati ya. Terus ada pun yang hidup kadang-kadang kurang sehat daun. Jadi bibit itu cepat tinggi tapi kecil ya, karena ngejar matahari.
Seperti itu. Kadang banyak yang gagal, bibit udah syukuran gini kadang mati lagi, ya itu penyebabnya karena kurang matahari. Nah, lanjut lagi untuk bibit sampai seperti ini ya, kira-kira ini udah semeter lebih rata-rata. Sama juga ini penyimpanannya harus yang full panas sinar matahari, dan penyiramannya juga harus cukup. Cuman untuk yang ukuran segini, walaupun kekeringan kalau cuman 1 hari masih kuat ya, beda sama yang kecil begini. Ini kering 1 hari kita siram biasanya pucuknya kering. Kalau udah begini, walaupun kekeringan sehari kita siram basah full langsung bangun lagi biasanya. Nah oke, untuk bibit seperti ini sebelum kita praktekkan penyiramannya, jangan lupa kita ngopi dulu. Setelah ngopi, subscribe ya. Oke, lanjut saja. Untuk penyiramannya seperti ini ya, jadi biar sampai basah semua seluruh media yang ada di polybagnya. Di sini saya setiap hari penyiramannya kalau cuaca panas ya. Kalau musim hujan bisa 2 hari sekali. Yang penting kita imbangin aja, kira-kira medianya udah agak kering kita siram lagi. Intinya matahari harus cukup, air pun harus cukup. Nah kalau kedua itu terpenuhi, maka bibit anggur akan sehat seperti ini. Nah, air cukup, sinar matahari cukup, penampakan bibitnya seperti ini. Akar tidak mudah keluar walaupun lebih kecil, batangnya kokoh, besar, tidak lembek, daunnya pun banyak, pucuknya pun sangat aktif, pertumbuhannya sangat cepat. Kalau kita tanam di lahan, otomatis sangat cepat sekali pertumbuhannya. Nah, seperti ini. Bisa juga kalau kita menyimpan bibit di tempat yang kurang sinar matahari, misalnya di bawah naungan pohon-pohon indukan, memang cepat tinggi, tapi daunnya sedikit. Dia akan panjang, tapi batangnya kecil, tidak besar seperti ini. Kalau kurang sinar matahari, bibitnya kurang sehat. Ya, berarti dalam pembibitan itu sinar matahari dan air itu sangat penting. Seperti ini. Nah, satu lagi, saya lebih suka dengan batang-batang bawah yang kecil, nantinya akan menyatu lurus dan cepat besar. Karena perakarannya lebih banyak, pengalaman saya kalau batang yang kecil. Oke, ini penampakannya, pucuk-pucuknya sangat aktif ya. Kalau cukup sinar matahari, cukup penyiraman seperti ini, bibit pun sehat, batangnya pun kokoh ya, besar batangnya walaupun di polybag kecil. Nah, seperti ini. Nah, beda sama penyimpanan bibit yang di tempat yang kurang sinar matahari, dia tinggi, cepat tingginya tapi kecil karena ngejar matahari. Nah, biasanya saya kalau dari bibit polybag yang kecil ini untuk pembuahan, kadang saya masukkan ke pot seperti ini, kadang saya pindah ke media yang ukuran 25 seperti ini. Nah, untuk di media polybag ukuran 25 seperti ini, untuk jenis-jenis yang genjah mudah berbuah, langsung saya buahkan masih di polybag kecil seperti ini ya. Nah, ini sudah saya keringkan, rencananya mau saya buahkan ini. Ada yang dibuahkan nantinya di atas dan ada yang dibikin pendek, dipotong. Ini lagi treatment, lagi dikeringkan dulu. Nah, untuk perawatan pemupukan pembuahan di usia bibit yang baru 4 bulanan dari grafting seperti ini, untuk jenis yang genjah-genjah, insya Allah kedepannya akan saya share juga ya, insya Allah. Nah, seperti ini juga, cukup air, cukup panas, nutrisi cukup, walaupun di polybag bisa besar batangnya walaupun masih muda seperti ini. Oke kawan-kawan pecinta anggur, barangkali penjelasan dari saya banyak kekurangannya, mohon
dimaklumi. Dan misalkan ada sedikit manfaatnya, ya semoga bermanfaat buat teman-teman pecinta anggur semuanya. Oke, sekali lagi jangan lupa sabrek, jangan lupa ngopi gitu ya. Tapi nggak apa-apa, kalaupun ikhlas sebreknya ya silakan sebrek, kalau nggak ikhlas nggak apa-apa, tapi ngopi mah lanjut. Intinya di anggur itu kita sambil praktek, sambil belajar terus, jalin silaturahmi. Kalaupun udah sukses di pembibitan, udah bisa di pembuahan segala macam, tetap kita jalin silaturahmi, tapi silaturahmi yang benar-benar silaturahmi, bukan sekedar kumpul-kumpul, badan kumpul ya, badan bertemu kita sama-sama ketawa tapi di hati lain. Jangan seperti itu. Jangan lupa sama guru-guru istilahnya ya, yang kita ambil ilmunya, yang ngajarin kita, tetap kita harus selalu jalin silaturahmi. Jangan sampai menganggapnya saingan segala macam lah gitu. Intinya harus tetap saling bantu, saling dukung, jalin silaturahmi yang benar-benar silaturahmi, bukan sekedar di mulut atau sekedar kumpul-kumpul saja. Sekali lagi kita lanjutin ngopi. Oke, sahabat pencinta anggur semuanya, cukup sekian dari saya. Kalau banyak kesalahannya itu keluar dari kebodohan saya juga masih terus belajar. Oke, lanjut ngopinya, dan jangan lupa subrek. Subrek lagi ya, itu mah kalau ikhlas nih nggak apa-apa, subrek. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.